Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Elga Saila Aprilia dengan nomor pokok mahasiswa 211002052. Aku merupakan mahasiswi dari program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Aku dari angkatan 2021 dan dari kelas A. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan terkait dengan salah satu tugas dari mata kuliah industri halal, yaitu halal dari suatu produk atau bagaimana cara mendeteksi suatu produk itu dikatakan halal. Jadi di video kali ini akan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana cara mendeteksi kehalalan dari suatu produk. Jadi teman-teman mohon stay tune di video aku ya. Oke teman-teman, jadi aku merupakan mahasiswi dari semester 5. Nah, di program studi aku terdapat salah satu mata kuliah yang menurut aku itu sangat menarik teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak mata kuliah apa yang menurut aku menarik? Oke teman-teman, jadi mata kuliah yang aku maksud itu adalah mata kuliah industri halal. Kenapa nih kira-kira, kenapa bisa aku sebut mata kuliah itu menarik? Oke, biar teman-teman gak penasaran ya, mending aku jelasin aja kalau mata kuliah industri halal ini kenapa bisa aku bilang menarik. Karena banyak sekali pembahasan di dalamnya. Apalagi di Indonesia sendiri, itu pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi dan juga perkembangan terkait dengan industri halal. Karena industri halal ini banyak sekali ya sektornya teman-teman, mulai dari makanan dan minuman, terus fashion, ada juga pariwisata, terus ada kosmetik dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya teman-teman. Jadi pasti akan sangat panjang ketika kita akan membahas dari industri halal ini teman-teman. Oke, jadi di awal tadi aku udah menyinggung ya, kalau misalkan sektor dari industri halal itu banyak. Nah, salah satunya ada sektor makanan dan minuman. Nah, lalu makanan dan minuman di Indonesia ini kan tentu harus bersertifikasi halal ya. Apalagi bagi umat muslim atau konsumen muslim, hal ini akan sangat penting gitu ya, karena selain makanan yang kita konsumsi itu enak dan juga sehat, tetapi kita harus bisa menjamin bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah halal dan juga toyib teman-teman. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk mendeteksi dari kehalalan suatu produk itu? Apalagi ketika kita orangnya masih awam ataupun kita hanya makan-makan aja gitu dari makanan yang ada di luaran sana tanpa kita memperhatikan komposisinya apa aja, menanyakan apakah produk ini sudah tersertifikasi halal atau tidak. Nah, tentunya kita sebagai konsumen muslim harus memperhatikan hal ini ya. Karena hal ini tuh sangat penting bagi umat Islam. Namun harus jadi penekanan ya bahwasannya untuk mengkonsumsi makanan halal ini tidak hanya untuk umat muslim saja, tapi karena agama Islam ini merupakan agama yang universal, jadi makanan halal ini bisa dikonsumsi oleh setiap kalangan. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas terkait dengan bagaimana cara untuk mendeteksi dari kehalalan suatu produk, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan halal. Nah teman-teman, biasanya kata halal ini pasti akan berdampingan dengan kata haram, dimana ketika ada yang halal, pasti akan ada yang haram. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan atau memberikan sebuah informasi kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan halal. Jadi, menurut sumber yang aku baca, bahwasanya halal ini merupakan sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, apapun yang tidak dilarang oleh syariat, maka itu dapat disebut dengan halal. Nah, teman-teman, terkait dengan bagaimana cara untuk mendeteksi kehalalan dari suatu produk, itu dapat dilihat dari segi asalnya ataupun bahan baku yang digunakan dalam suatu produk, misalnya dari produk makanan dan minuman. Ada yang tahu nggak bahan baku apa saja yang digunakan dalam pembuatan suatu produk?
Oke, biar teman-teman gak penasaran nih. Jadi, untuk bahan baku itu dibagi menjadi dua. Ada bahan hewani dan ada juga bahan nabati. Nah, teman-teman, dari bahan hewani maupun bahan nabati ini, tentunya dalam Islam itu terdapat bahan yang halal maupun bahan yang haram. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja sih bahan-bahan yang dilarang dalam Islam atau barang-barang yang tidak halal tersebut? Misalnya, dalam bahan baku hewani, hewan apa saja yang dilarang dalam Islam ataupun haram dalam Islam? Itu nanti bakal aku jelasin ya. Jadi teman-teman boleh simak video aku. Nah, kemudian dari bahan nabati nih, tumbuhan apa aja sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim? Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, tumbuhan itu kan tumbuhan aja gitu ya, misalnya kan nggak mengandung babi gitu, itu kan tumbuhan biasa. Nah, apakah tumbuhan tersebut haram gitu? Nah, teman-teman itu perlu tahu memang ada beberapa tumbuhan yang dilarang dalam Islam atau tidak boleh dikonsumsi karena tidak halal. Oke teman-teman, berkaitan dengan bahan baku yang digunakan dalam suatu produk itu tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada bahan baku yang berasal dari hewani dan ada juga bahan baku yang berasal dari nabati. Nah, apabila bahan baku yang digunakan dalam suatu produk itu berasal dari babi atau turunannya ataupun hewan yang tidak halal, nah, maka jelas ya bahwa produk yang dihasilkannya itu pasti akan haram. Karena kan tadi bahan bakunya juga itu berasal dari babi atau hewan yang sudah jelas diharamkan dalam Islam. Seperti itu. Nah, kemudian apabila berasal dari hewan halal, harus dipastikan bersumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Misalnya nih, kita itu akan bepergian ke luar negeri. Misal kita pergi ke Korea. Terus kita kan pasti bakal makan nih di sana. Nah, karena Korea ini bukan negara dengan mayoritas yang beragama Islam, tentunya pasti akan lebih banyak makanan-makanan non halal di sana. Nah, jadi apabila kita sebagai umat muslim ya, sebagai konsumen muslim, tentu harus memperhatikan kehalalan dari produk ataupun makanan yang akan kita konsumsi. Misalnya nih, di Korea itu ada penjual ayam. Nah, ayam ini memang sudah jelas kan kehalalannya itu, bahwa ayam merupakan hewan yang tidak diharamkan. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah cara untuk mendapatkan ayam tersebut sudah sesuai dengan syariat? Apakah sudah melalui jalan yang benar atau cara yang benar? Dan kemudian apakah ayam tersebut disembelih atas nama Allah atau tidak? Nah, jadi untuk melihat kehalalan dari produk yang kita makan, tidak hanya dari bahan bakunya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan apakah hewan yang digunakan sebagai bahan baku dari makanan tersebut apakah disembelih dengan atas nama Allah atau tidak. Karena hewan yang tidak disembelih atas nama Allah, meskipun hewan tersebut bukan kriteria dari hewan yang diharamkan, maka makanan tersebut tetap haram karena tidak disembelih dengan cara syariah atau bukan atas nama Allah. Nah, teman-teman, kemudian di sini terdapat sumber bahan baku di mana saat dikonsumsi ini dapat tetap halal. Yang pertama, sumber bahan baku dari binatang. Nah, binatang ini merupakan bukan binatang yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya serta disembelih sesuai dengan tuntunan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala.
Yang selanjutnya yaitu sumber bahan baku dari tumbuhan. Nah, bahwasanya makanan-makanan yang ada di luaran sana itu sudah menjadi hal yang biasa apabila bahan bakunya itu berasal dari tumbuhan. Nah, sehingga apabila tumbuhan-tumbuhan yang digunakan itu sesuai dengan syariat Islam atau diperbolehkan, maka ketika mengkonsumsinya akan tetap halal. Jadi tumbuhan yang digunakan ini adalah bukan tumbuhan seperti narkotika atau yang masuk ke dalam kategori tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan juga akal. Misalnya tumbuhan ganja. Nah, ganja ini tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena selain memang diharamkan, terdapat juga hal-hal ataupun dampak-dampak yang akan dirasakan pada tubuh maupun pada akal setiap manusia sehingga tidak diperbolehkan untuk dikonsumsinya. Nah, sumber bahan baku yang berikutnya yaitu tidak mengalami kontak dengan bahan non-halal. Misalnya aku punya ayam goreng. Nah, ayam goreng ini kan notabene merupakan makanan yang halal, yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Tapi ternyata ayam goreng yang aku punya ini mengalami kontak dengan bahan-bahan yang non-halal. Misalnya minyak babi. Jadi minyak babi ini menetes kepada ayam milik aku. Nah, maka ayam goreng punya aku itu akan tercemar dengan bahan-bahan yang non halal seperti minyak babi. Sehingga ayam yang notabene tadi itu makanan halal akan menjadi haram ketika mengalami kontak dengan bahan-bahan yang non haram yaitu minyak babi. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non-halal. Misalnya tadi dalam proses pembuatan ayam goreng itu menggunakan atau menambahkan bahan-bahan yang bersifat non-halal. Misalnya minyak babi. Nah, padahal ayam goreng itu merupakan makanan yang halal. Namun, karena menambahkan unsur-unsur ketidakhalalan ataupun ditambahkannya minyak babi, maka menyebabkan makanan tersebut tercemar dan sudah tidak layak untuk dimakan ataupun sudah tidak halal gitu. Oke, yang terakhir merupakan sumber bahan baku khamar, yaitu bahan yang tidak bisa menjadi halal. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu, jadi khamar ini merupakan salah satu minuman yang memabukkan. Kalau misalkan di zaman sekarang, kita bisa sebutnya sebagai minuman keras, seperti anggur merah, wine, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan minuman-minuman yang dapat memabukkan. Dan tentu minuman tersebut sudah jelas haram. Dan minuman itu ketika dicampurkan misalkan dengan air putih atau minuman-minuman yang halal, dia tetap akan menjadi minuman yang haram meskipun sudah dicampurkan dengan minuman yang halal seperti itu. Nah, ini merupakan kebalikan dari mikroorganisme, yaitu tidak mengalami kontak dengan bahan non halal ataupun dari kimiawi, bahan yang tidak bersinggungan dengan bahan non halal. Jadi ketika ada bahan-bahan yang masuk merupakan bahan non halal, nah itu akan berubah menjadi bahan atau makanan yang non halal meskipun pada awalnya merupakan makanan halal. Tapi ketika khamar ini tidak bisa berubah menjadi minuman yang halal meskipun sudah dicampurkan dengan minuman-minuman yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya air putih seperti itu. Oke, baik teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat, meskipun mungkin hanya sebagian kecil saja yang bisa aku sampaikan, tetapi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan menambah pengetahuan buat teman-teman juga. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.